Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'ili kulli syai'in bimiqdar, munzilil kitab wal hikmata litaqwimis suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyina nabiyyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qalar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-9 ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kejutan kepada Nabi Zakaria atas kesabaran beliau, atas cobaan yang beliau emban ya, dari awal kehidupannya hingga sampai akhir hidupnya, barulah Nabi Zakaria mendapatkan apa yang beliau inginkan saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan beliau terkejut. Lalu setelah itu, apa respon dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kejutan atau terkejutnya Nabi Zakaria? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, demikianlah. Qala rabbuka, Allah menyebutkan, huwa 'alayya hayyinun. Hal tersebut yaitu mengabulkan doa, mengabulkan hajat, menyelesaikan problem Zakaria, menyelesaikan problem manusia. Huwa 'alayya hayyinun. Menyelesaikan semua itu bagi aku, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, hayyinun, sangatlah mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan Allah menyebutkan, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sebuah keterangan yang sangat indah. Saat terkejutnya Nabi Zakaria, ya Allah, bagaimana mungkin ya aku memiliki anak, aku sudah tua, istriku mandul di situ. Bagaimana mungkin? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa 'alayya hayyinun. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu bukan dengan kesulitan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebutkan bahwa huwa 'alayya hayyinun, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada Nabi Zakaria bahwa hal-hal yang tidak mungkin itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu mungkin. Hal-hal yang dirasa bagi manusia itu tidak mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala mudah untuk berubahnya di situ, teman-teman. Nah, begitu pula juga dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Kita jangan sekali-kali ya, atau kita jangan membatasi kehidupan kita terhadap hal-hal yang sifatnya itu dilihat dari kebiasaan alam semesta ini berjalan. Terkadang kita itu terlalu realistis ya, melihat segala sesuatu itu berdasarkan bagaimana alam semesta ini berjalan, bagaimana manusia itu berjalan. Akibatnya apa? Akibatnya seringkali banyak orang itu ya tadi, dia mudah kecewa, dia mudah hancur hidupnya, dia mudah tidak tenang kehidupannya. Karena apa? Karena dirasa bahwa apa yang dia inginkan itu belum tercapai di sana. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini menyebutkan huwa 'alayya hayyinun, bahwa ada hukum-hukum tertentu yang keluar daripada hukum alam, atau ada hukum-hukum tertentu yang terkadang manusia tidak mampu untuk memikirkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk itu. Baik. Lalu mungkin sebagian orang akan bertanya, Ustadz, bagaimana mungkin ya Allah Subhanahu wa taala mengatur sesuatu sedangkan manusia itu ya, atau sedangkan itu di luar dari kehendak hukum alam misalkan.
Bagaimana hukum sebab akibat itu kan biasanya akan berjalan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang terkadang tidak terfikirkan oleh manusia? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui teman-teman ya, yang namanya fitrah manusia. Bahwa pengetahuan tentang hal gaib, pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya di luar nalar manusia itu dibutuhkan oleh manusia. Coba sekarang ya, serasional-rasionalnya orang Barat selalu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling rasional, orang yang paling pikirannya itu terbuka, menganggap mereka seperti itu di situ. Tapi banyak sekali dalam kehidupan mereka itu mereka dikelilingi untuk hal-hal yang tidak rasional. Bahkan mereka ya menikmati ketidakrasionalan di situ. Mereka membuat sesuatu yang tidak rasional bagi akal pikiran manusia, tapi mereka menikmati ketidakrasional itu. Misalkan contoh apa? Mereka membuat sebuah film, membuat film-film yang tidak rasional. Misalkan ada Spider-Man, ada Batman, ada Superman, itu kan tidak mungkin di situ. Tapi kenapa seseorang bisa menikmati ketidakrasionalan itu saja gitu loh, menikmati hal tersebut di situ. Poin pentingnya adalah bukan persoalan kenyataan atau tidak nyatanya film tersebut. Poin pentingnya adalah teman-teman sekalian, bahwa manusia itu secara fitrah itu selalu penasaran dan tertarik dengan hal-hal yang di luar kemampuan manusia di situ. Sehingga rasa penasaran dan ketertarikan manusia terhadap hal-hal yang di luar pikiran manusia itu harus terpenuhi di sana. Nah, bagaimana terpenuhinya? Terpenuhinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang terkadang tidak apa teman-teman? Terkadang tidak terfikirkan oleh pikiran manusia di sana. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan kamu ya, maksudnya Nabi Zakaria di situ sebelumnya tidak ada, lalu Allah Subhanahu wa taala adakan di sana. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu yang sudah ada, itu kan mudah bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Otomatis kalau misalkan dari ada menjadi ada aja bisa, maka dari tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah, maka otomatis menjadikan sesuatu yang dari ada menjadi ada lagi itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memproduksi Apple ya, perusahaan Apple, yang terpenting daripada produknya itu adalah produk pertamanya. Karena orang belum mengenal yang namanya Apple ya, Steve Jobs itu belum mengenal namanya Apple, belum mengenal yang namanya HP touchscreen di situ. Lalu ketika Apple lahir, ya mulailah orang mengenal dengan namanya HP touchscreen di situ. Nah, dari mulai HP touchscreen itu tidak ada menjadi ada, ini menggemparkan seluruh dunia. Lalu akhirnya orang berbondong-bondong untuk membuat HP touchscreen. Nah, maka kalau yang dari tidak ada menjadi ada, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau dari yang ada menjadi ada lagi, atau misalkan sesuatu yang ada lalu dibuat ulang, itu hal yang mudah di sana. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Masalah kita dalam kehidupan kita, berapa banyak sih orang yang problemnya itu sama dengan kita? Ada orang yang terkena cobaan, dia terkena hutang misalkan. Dan ternyata di luar kita, atau ada orang yang justru hutangnya itu lebih banyak daripada kita. Tapi ternyata orang yang memiliki hutang yang lebih banyak daripada kita, itu juga selesai hutangnya. Seharusnya, kalau toh misalkan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menyelesaikan hutang-hutang seseorang yang hutangnya lebih besar daripada kita, harusnya juga Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah untuk menyelesaikan problem kita. Kalau toh misalkan kita terkena penyakit mental ya, yang dimana ada orang lain yang awalnya penyakit mentalnya sangat luar biasa mengganggu kehidupan dia, lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk sembuh. Dan ternyata ada kita yang penyakit mentalnya tidak lebih besar daripada saudara kita. Harusnya kita lebih mudah untuk bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengobatinya di sana. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa terkadang ada saudara kita yang seakan dalam pikiran kita itu mudah sekali ya berobatnya daripada kita, mudah sekali menyelesaikan problemnya daripada kita.
kok kita itu masalahnya nggak selesai-selesai sih? Ya, kok kita itu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kayak kejam banget bagi kita sih. Dia jadi kasih solusi masa aku enggak gitu kan? Baik, ada dua penyakit yang terkadang manusia itu lupa. Yang pertama itu adalah penyakit terburu-buru, al-isti'jal. Nah, penyakit inilah yang terkadang menjangkit pikiran manusia sehingga apa? Sehingga tadi dia selalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Padahal dia tidak tahu bahwa orang lain pun juga tersiksa dengan permasalahannya. Nah, maka otomatis ketika dia membandingkan penyakit yang menjangkit dirinya kepada orang lain, itu sudah tidak proporsional di sana. Ketika mereka menyelesaikan permasalahannya dengan begitu sulit ya, lalu kita pun juga sama, artinya kita tidak bisa menuntut sebuah kecepatan di sana karena bisa jadi yang dia lakukan itu lebih lebih hebat daripada kita di situ. Ya. Nah, maka dari itulah ya istiqjal ini tidak diperkenankan ya. Kita terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nabi Zakaria mengajarkan tentang bagaimana tidak bolehnya istiqjal atau tidak boleh terburu-buru di dalam tadi mengharap masalah kita itu selesai di situ. Nabi Zakaria hampir sepanjang hidupnya terkena masalah, belum dimiliki anak, hingga sampai di umur tak tuanya baru beliau diberi anak. Tanda bahwa kesabaran itu menjadi poin terpenting agar memancing doa Allah Subhanahu wa taala atau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu. Penyakit yang kedua itu adalah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya tadi istilahnya menomorduakan beliau, menomorduakan kita di sana ya. Artinya seakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kok kayak nggak tahu masalah kita di situ loh. Orang lain mudah banget menyelesaikan problemnya. Kok kita tuh enggak gitu. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala itu harus didikte dengan kemauan kita. Bagaimana coba? Ada seorang bos yang mau didikte oleh karyawannya. Ini kan tidak logis di situ kan ya. Bos tahu bahwasanya dia kapan akan memberikan gaji, kapan akan memberikan tunjangan bagi karyawannya. Itu seorang bos perusahaan pasti tahu di situ kapan-kapan waktunya di sana. Tapi kalau misalkan belum waktunya, tiba-tiba karyawannya meminta, bos aku minta apa namanya gajinya, aku minta tunjangannya. Bosnya akan mengatakan, "Deh, kamu ini kan belum waktunya kamu gajian, belum waktunya kamu mendapatkan tunjangan. Kok kamu udah minta, kok udah nyuruh-nyuruh saya?" Nah, gitu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala ya cara kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin selanjutnya dari ayat yang ke-9 itu adalah di dalam kalimat ini, teman-teman. Walam taku syai'a. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, itu kan telah menciptakan kita dari yang awal tidak ada menjadi ada di situ kan ya. Berarti apa? Berarti bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu sedari kita masih belum ada, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala membimbing proses kehidupan kita dari awal di situ, teman-teman. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mengetahui proses kita dari awal di sana. Nah, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa apa yang kita miliki ya, apa yang kita miliki dan apa yang orang ketahui tentang diri kita itu sebetulnya tidak proporsional. Ya. Misalkan ya, sering kali kan ada orang itu yang memang berkenalan dengan kita ketika umur kita misalkan baru 20 tahun misalkan, atau umur kita baru 30 tahun. Nah, lalu orang tersebut dengan mudahnya menjudge bahwa kita itu adalah orang yang toksik di situ. Orang yang nggak bener, dia itu toksik lah, apa itu omongannya, apa namanya, nggak baik lah, ya itu pasti ibadahnya nggak baik lah gitu, ya. Jadi dia baru mengenal kita di umur 20 tahun, lalu memberikan judge kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak benar di sini. Nah, ini sangat tidak proporsional, teman-teman sekalian. Kenapa? Ya karena tadi kita mengalami fase hidup mulai dari umur kita 0 tahun sampai ya dari awal ya baru 1 hari sampai 20 tahun di situ. Artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sedari awal. Dan pengetahuan manusia, teman kita yang menjudge kita, itu dari umur kita 20 tahun di situ. Artinya apa? Artinya terkadang ya kita ini tidak perlu terlalu mendengarkan perkataan orang yang selalu menghina-hina kita selama kita itu masih dalam kebenaran, teman-teman.
Kalau toh kita masih di dalam kebenaran, dalam arti ini sepertinya benar deh. Kenapa kok teman saya itu menjudge saya tidak baik di situ, padahal saya melakukan hal kebaikan di situ. Itu nggak perlu terlalu overthinking kita. Aduh, saya tuh pusing gara-gara dijudge teman saya seperti ini. Loh, ini dia baru kenal kamu gitu ya. Nggak perlu terlalu pusing di sana. Kalau toh kita ini dalam kebenaran, nggak perlu takut lah. Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing kita. Allah mengetahui kehidupan kita itu sedari awal di sana. Tanda apa? Tanda orang yang kenal kita sedari awal dan yang mengetahui diri kita sedari awal itu harus menjadi prioritas daripada orang yang baru kenal di umur kita yang 20 tahun di situ. Siapakah orang tersebut? Adalah orang tua kita di situ. Orang tua kita kenapa harus diberi porsi khusus bagi mereka? Karena mereka sekali lagi yang membimbing kita sedari awal, yang mengetahui proses kehidupan kita. Ya, maka otomatis ketika ada orang ya yang memberikan pengaruh kepada kita, sedangkan kita sudah di umur dewasa, dan orang tua kita memberikan pengaruh kepada kita, dan beliau mengetahui masa kecil kita, maka pengaruh orang tua itulah yang harus dijadikan sebagai prioritas di sana ya. Karena orang-orang yang baru kenal dengan kita ya baru kenal ketika kita sudah mulai dewasa di situ. Belum tahu seluk-beluk inti daripada kehidupan kita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-10. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Baik. Ini menarik. Ini mengajarkan kepada kita tentang yang namanya cobaan yang selalu datang ya, atau resiko yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Apa kata Nabi Zakaria setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan atau untuk mengabulkan doa beliau. Qala rabbi ij'al li ayah. Ya Tuhanku, berikanlah aku satu tanda. Artinya apa? Artinya, ya Allah, Engkau telah memberikan suatu karunia dari yang tidak bisa dicerna oleh akalku, sekarang menjadi bisa. Coba tunjukkan tanda bahwa karuniamu ini nyata di situ. Ya. Bahwasanya karuniamu ini nyata di situ. Karena otomatis kalau misalkan baru dikasih apa namanya ya istilahnya dititipkan anak gitu kan ya mungkin kan belum ketahuan di situ. Nah Nabi Zakaria mengajarkan cobalah kasih tahu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah tanda kepadaku agar aku semakin yakin dan makin bersyukur bahwa Engkau benar-benar memberikan karunia kepadaku di situ. Apa bentuk tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria untuk memastikan dan agar Nabi Zakaria makin bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala tadi? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Tanda bagimu itu adalah engkau tidak mampu untuk berbicara kepada manusia 3 malam ya, padahal kamu dalam keadaan normal di situ. Apa pelajaran penting yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam ayat ini? Pertama, kita ini adalah pribadi ya, atau manusia pada umumnya itu sangat kehidupan itu sangat festival. Ya, kehidupan itu sangat festival. Maksudnya dia akan menseremonialkan setiap kenikmatan yang baru dia dapatkan. Tapi seringkali lupa resiko yang akan dia emban pasca mendapatkan sesuatu tadi. Coba. Misalkan nih, ada orang yang baru dikaruniai anak misalkan, ya. Setelah 10 tahun, 15 tahun pernikahan baru dikaruniai anak di situ. Maka dia akan membuat satu perayaan yang sangat besar di sana ya, karena kelahiran, entah buat akikah dan lain sebagainya. Apakah itu adalah hal baik? Betul, itu adalah hal baik di sana. Tapi problemnya bukan pada saat itu di situ. Problemnya adalah pasca itu. Bahwa setelah itu ada bagaimana cara mendidik anak yang baik, memberikan edukasi yang terbaik, tidak terlalu memanjakan, tapi juga tidak terlalu memberikan kekerasan di situ. Nah, setelah itu baru yang menjadi masalah di sana. Manusia terkadang ya tadi, ketika baru diberi
nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya memfokuskan seremonialnya ini tadi. Tapi pasca itu terkadang manusia lupa. Ya, manusia itu lupa. Nabi Zakaria mengajarkan hal ini di situ ya, di dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan tanda kepada Nabi Zakaria yang baru saja mendapatkan nikmat apa? Dia tidak bisa ngomong sebanyak 3 hari di situ. Selama 3 hari Nabi Zakaria nggak bisa ngomong di situ. Ya, artinya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita, lantas bukan setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan bagi kita. Bukan berarti Allah nggak ngasih tanggung jawab bagi kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala cuma ngasih terus lepas pergi gitu. Enggak. Allah masih terus membimbing kita dengan cobaan-cobaan kita. Dan terkadang kita hanya berfokus kepada seremoni-seremoni di dalam kehidupan kita setelah kita mendapatkan suatu nikmat di situ, tapi kita lupa bahwa setelah itu ada tanggung jawab yang harus kita emban di sana. Ada cobaan yang harus kita emban di situ. Baru naik jabatan, mungkin kita akan mentraktir semua teman-teman kita di situ. Tapi setelah kita naik jabatan, ada tanggung jawab yang lebih besar yang kita emban sebelum kita mendapatkan jabatan di situ. Artinya setelah mendapatkan jabatan, ada ada cobaan-cobaan yang lebih besar di sana. Ya. Maka jangan terlalu berfokus kepada seremoni-seremoni pasca kenikmatan. Tapi yang harus difikirkan adalah setelah seremoni itu, tanggung jawab apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka Nabi Zakaria diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanda berupa tidak bisa ngomong selama 3 hari atau 3 malam di situ, untuk menunjukkan bahwa problemnya bukan seremoni saat Nabi Zakaria diberikan nikmat, tapi setelah itu, apa yang akan terjadi setelah itu. Baik. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil di ayat yang ke-10 tadi? Coba perhatikan teman-teman. Kenapa kok tandanya itu, yaitu tanda bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria itu adalah Nabi Zakaria dicabut kemampuan untuk berbicara kepada manusia sebanyak 3 hari. Kenapa kok dicabut kemampuan beliau untuk berbicara? Kenapa kok tidak yang lain di situ? Kok bukan tanda-tanda tertentu? Kok nggak bisa ngomong gitu kan ya? Baik, coba perhatikan teman-teman ya. Saat kita melakukan yang namanya seremoni dalam kehidupan kita, setelah kita mendapatkan nikmat, yang pertama kali kita lakukan setelah kita menseremonialkan, kita itu setelah itu mengharap atensi siapa? Coba jujur kepada diri kita. Kita mengharap atensi siapa? Mengharap atensi Allah atau mengharap atensi manusia di situ? Agar kita makin dipuji, agar kita makin diberikan selamat. Wah, Masya Allah ya, selamat ya, wah, selamat ya, wah, selamat ya, selama 1 minggu di situ. Selamat terus gitu. Atau kita mengharapkan atensi dari Allah Subhanahu wa taala di sana. Bukan bermaksud suudzon teman-teman, tapi saya agak sedikit banyak melihat bahwa pasca manusia diberi kenikmatan, dia seringkali mengharapkan atensi manusia porsinya lebih banyak daripada atensi Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap bahwa perhatian manusia itu lebih banyak daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-10 ini, memberikan kepada Nabi Zakaria kemampuan atau mencabut kemampuan untuk berbicara. Agar apa? Agar Nabi Zakaria tidak lepas ya dari seremonial tadi. Agar Nabi Zakaria tidak menjadi pribadi yang kita mengharapkan mendapatkan atensi dari publik ya. Karena apa? Karena kenikmatan yang beliau dapatkan di situ. Nabi Zakaria dicabut kemampuan untuk berbicara agar apa? Agar dia berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pembicaraan kepada banyak orang di situ. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah saat kita mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, hal pertama kali dan terus yang harus kita lakukan itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan perhatian gitu kan ya. Like dari di Instagram, di feed Instagram kita di situ, atau di DM tiba-tiba ada rentetan 10 orang mengatakan, "Wah, selamat ya, wah, selamat ya, wah, selamat ya, wah, selamat ya." Itu tidak ada masalah pada dasarnya di situ.
tapi terkadang ya porsi kita kepada manusia terlalu banyak di situ. Kita terlalu mubazir gitu ya, memberikan waktu kita itu kepada manusia gitu, sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala di sana. Baik. 4 menit lagi ya, izinkan ya saya mau selesaikan dulu. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka ia keluar, yaitu Nabi Zakaria keluar minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang di sana. Baik, ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Zakaria memang dicabut kemampuan untuk berbicara di situ. Sehingga ketika beliau berdakwah, ketika beliau memberikan arahan kepada kaumnya, beliau menggunakan isyarat. Beliau tidak menggunakan kata-kata di sana. Ya. Ketika Nabi Zakaria ketika Allah menyebutkan ya, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya di situ, maka isyarat tersebut itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam berdakwah teman-teman itu tidak harus orang tersebut itu harus bisa ceramah, bisa bisa ngomong di depan orang, tidak harus seperti itu teman-teman. Bahkan bisa jadi orang-orang yang mengambil peran untuk menjaga akhlaknya, mengambil peran untuk memperbaiki akhlaknya, sehingga ketika orang melihat akhlak dia dan terinspirasi dengan akhlak dia, itu bisa jadi dia lebih mulia daripada orang-orang yang selalu berada di atas mimbar di sana. Karena seseorang yang berada di atas mimbar, mungkin dia mampu untuk menyampaikan banyak ilmu di situ. Ya. Tapi apakah lantas dia akan menjadi lebih baik daripada orang yang mungkin yang selalu mendengarkan kajian, dan ternyata dengan akhlaknya dia bisa menginspirasi banyak orang? Bisa jadi antum-antum semua itu lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala daripada saya di situ. Bisa jadi antum-antum yang sekarang mendengarkan ini, yang sedari awal mungkin berat sekali untuk bangun melaksanakan sholat tahajud di situ ya, antum lebih utama daripada saya di sini. Bisa jadi semangat antum lebih besar daripada semangat saya. Bisa jadi antum ya lebih terbuka matanya di situ ya untuk mendengarkan kajian daripada saya di situ, yang mungkin masih agak-agak ngantuk di situ. Bisa jadi semangat antum untuk mengkaji ilmu lebih kuat daripada saya di situ. Dan yang mengetahui itu adalah diri antum sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap semangat antum di sana. Afwan antunna ya, karena perempuan semua afwan. Karena kebiasaan ngomong sama laki-laki di situ. Jadi, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mengajarkan hal penting ya bagi kita, bahwa ya tadi ya, bahwa dakwah itu harus menggunakan berbagai cara di sana. Ada fleksibilitas di dalam dakwah di situ. Sehingga risalah Islam ini benar-benar tersampaikan kepada masyarakat banyak. Ansabbihu bukratan wa ashiya, dan hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini menjadi satu dalil ya bagi teman-teman ya, bagi adanya zikir pagi dan petang di situ teman-teman ya. Bahwa di masa Nabi Zakaria pun ya itu ada ya, ajaran-ajaran untuk melaksanakan doa pagi dan petang gitu kan, bahwa di waktu pagi dan petang ini adalah waktu-waktu yang paling paling ideal lah untuk berzikir dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga hari ini pun ya kita masih bisa menikmati bagaimana indahnya zikir pagi dan petang. Dan insya Allah teman-teman ya, setelah melaksanakan sholat subuh, usahakan untuk membaca zikir pagi dan petang. Dengan membaca zikir pagi dan petang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala jaga kita di hari ini, jaga kita di kemudian hari, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi kita ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.